Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan, Ibu Dr. Andes Junjung Nur Benti MPD, dan Ibu Rahmawati SPD MPD. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen keuangan sekolah. Disusun oleh 1. Fani Sukmarianti, 2. Galan Rehan Montaro, 3. Kartikawati, dan saya Lidanatu Imin. Oke, yang pertama, pengertian manajemen keuangan sekolah. Manajemen keuangan berarti suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 48 dibagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu distribusi anggaran untuk memenuhi belanja sekolah harus didasarkan pada kesesuaian proporsi program, kegiatan, jenis dan jenjang sekolah, serta pendapatan alternatif. Yang kedua, prinsip efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya keuangan yang dikeluarkan haruslah bijak, hemat, dan sesuai yang dikeluarkan dengan yang dihasilkan. Yang ketiga, prinsip transparan, yaitu memberikan informasi yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan keuangan. Dan yang keempat ialah prinsip akuntabilitas, yaitu setiap sumber daya keuangan sekolah yang digunakan harus dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun normatif. Selanjutnya ialah sumber-sumber keuangan sekolah. Yang pertama, dana dari pemerintah, kedua, dana dari orang tua siswa, ketiga, dana dari masyarakat, keempat, dana dari alumni, kelima, dana dari peserta kegiatan, dan yang keenam, dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Selanjutnya, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Yang pertama, perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana akan ditetapkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau yang biasa kita kenal dengan RAPBS. Adapun fungsi dari anggaran diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sebagai alat penafsir, yaitu memperkirakan besarnya pengeluaran dan pendapatan sehingga mengetahui kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam realisasi kegiatan di lembaga pendidikan. Yang kedua, sebagai alat kewenangan, yaitu memberi kewenangan terkait dana yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan perencanaan anggaran. Dan yang terakhir ialah alat efisiensi, yaitu untuk mengetahui kegiatan pendidikan yang dilaksanakan sesuai perencanaan anggaran secara efisien. Saya Kartikawati akan menjelaskan yang kedua yaitu asas anggaran. Yang pertama ada asas kecermatan. Anggaran harus diperkirakan secara cermat, baik dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Yang kedua ada asas terinci. Penyusunan anggaran dirinci secara baik sehingga dapat dilihat rencana kerja yang jelas serta dapat membantu pelaksanaan pengawasan. Yang ketiga ada asas keseluruhan. Anggaran yang disusun mencangkup semua aktivitas keuangan dari suatu organisasi secara menyeluruh dari awal hingga akhir tahun anggaran. Yang keempat ada asas keterbukaan. Semua pihak yang telah ditentukan oleh peraturan atau pihak yang terkait dengan sumber pembiayaan sekolah dapat memonitor aktivitas yang tertuang dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaannya. Yang kelima, ada asas periodik. Pelaksanaan anggaran mempunyai batas waktu yang jelas. Yang keenam, ada asas pembebanan, dasar pembukuan terhadap pengeluaran dan penerimaan anggaran perlu diperhatikan. Slide berikutnya yang ketiga yaitu fungsi anggaran sebagai alat untuk perencanaan, pengendalian, dan juga alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga pendidikan dalam posisi yang kuat atau lemah. Anggaran pendidikan berfungsi sebagai yang pertama perencanaan, yang kedua pengendalian, yang ketiga alat koordinasi dan komunikasi, yang keempat ada alat penilaian kinerja, yang kelima ada alat efisien atau motivasi, yang keenam atau yang terakhir ada alat otorisasi. Yang keempat, tahapan-tahapan penyusunan anggaran. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi estimasi sumber penerimaan dalam bentuk uang,
barang atau pinjaman, dan pengeluaran menurut rencana operasional lembaga pendidikan. Yang ketiga, menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup kredit kas dari rencana operasionalnya lembaga pendidikan. Juga bisa disusun estimasi pembayaran bunga kredit tersebut beserta waktu pembayaran kembali. Transaksi-transaksi di sini merupakan transaksi finansial. Yang keempat, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran serta adanya transaksi finansial dan budget kas yang final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial. Yang kelima, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Yang keenam, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Yang ketujuh, melakukan revisi usulan anggaran. Yang kedelapan, persetujuan revisi usulan anggaran. Yang terakhir, pengesahan anggaran. Yang kelima, pendistribusian keuangan sekolah. Dalam bab 9 pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa standar pembiayaan meliputi yang pertama, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Yang kedua, biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama meliputi biaya pendidikan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang ketiga, biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat pertama meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang keempat, biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama mencakup gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain. Yang kelima, ada standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah serta mendapatkan persetujuan dari instansi di atasnya, yaitu Dinas Pendidikan. Saya, Galara Hemontaro, akan menjelaskan pelaksanaan pembelanjaan dan pembukaan keuangan sekolah. 1. Pembelanjaan keuangan sekolah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 9 Pasal 62 menyebutkan standar pembiayaan meliputi 1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 2. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. 3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 4. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji, peralatan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung. 5. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Contoh penggunaan anggaran rutin sekolah. Pengeluaran anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan jenis mata anggaran keluaran atau MAK seperti berikut. Dua, penyelenggaraan pembukuan keuangan sekolah. Peraturan dalam pengelolaan keuangan sekolah menurut Direktorat Tenaga Kependidikan tahun 2007 sebagai berikut. 3. Pengawasan dan pelaporan keuangan sekolah. Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksa keuangan pemerintah,
Terkait dengan pengawasan dari luar sekolah, kepala sekolah bertugas menggerakkan semua unsur yang terkait dengan materi pengawasan agar menyediakan data yang dibutuhkan oleh pengawas. Kepala sekolah dalam hal ini mengkoordinasikan semua kegiatan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan berjalan lancar. Kegiatan pengawasan pelaksana anggaran menurut Direktur Tenaga Kependidikan tahun 2007 dilakukan dengan maksud untuk mengetahui 1. Kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku. 2. Kesesuaian hasil yang dicapai baik di bidang teknis, administratif, maupun teknis operasional dengan peraturan ditetapkan. 3. Kemanfaatan sarana yang ada, manusia, biaya, perlengkapan, dan organisasi secara efisien dan efektif. 4. Sistem yang lain atau perubahan sistem guna mencapai hasil yang sempurna. Selanjutnya, tujuan pengawasan keuangan untuk menjaga dan mendorong agar 1. Pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Yang kedua, pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta asas-asas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi atau setidak-tidaknya dapat dikurangi. Yang keempat, pelaksanaan tugas berjalan dengan efisien, efektif, dan tepat pada waktunya. Pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan, yaitu tindakan membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Direktorat Tenaga Kependidikan 2007-54-56 menyatakan, petugas pemeriksaan harus mempunyai persyaratan yaitu 1. Integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga keahlian, yang keempat kemampuan teknis. Kepala sekolah dalam melaksanakan pengawasan dan diteruskan dengan pemeriksaan, perlu memperhatikan 3 pertanyaan dalam melaksanakan pengawasan sekolah, yaitu 1. Apakah laporan keuangan disusun dengan menggunakan ketentuan yang berlaku? Yang kedua, apakah laporan keuangan disusun secara konsisten dari waktu ke waktu? Yang ketiga, apakah penjelasan dalam laporan keuangan diberikan secara memadai? Unsur-unsur laporan keuangan sekolah. 1. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya. Yang kedua, laporan penggunaan dana di tingkat sekolah meliputi laporan realisasi penggunaan dana setiap sumber dan surat pernyataan tanggung jawab bahwa dana sekolah yang diterima telah digunakan. Yang ketiga, buku kas umum, buku kas pembantu, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, serta bukti serta dokumen pendukung bukti, pengeluaran dana, kwitansi, faktur, nota bon dari vendor, toko, supplier, wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit. Yang keempat, seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan di setiap saat. Pengawasan keuangan sekolah meliputi 1. Pengawasan melekat, yang kedua pengawasan fungsional, yang ketiga pengawasan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 9. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.